Salah satu praktisi di sana pun mengatakan Nefeng seorang manusia. Bagaimana mungkin menyerahkan token ilahi demi dua anggota klan naga yang adalah ras monster? Menurutnya menangkap kedua wanita itu akan lebih efektif, yang adalah Nona Yuyan dan juga Nona Feng. Ditambah lagi di seluruh dunia ini, siapa yang rela menyerahkan harta reruntuhan ilahi? Ketika itu bocil imut yakni Xiao Jiu mengingatkan bahwa token ilahi sangat penting, tidak boleh menyerahkannya. Namun kata Nefeng, ia tidak tertarik dengan harta karun itu. Yang lebih penting adalah nyawa dari seseorang. Namun diingatkan lagi oleh bocil imut, bagaimana jika itu menyangkut nasib Nefeng dan kelangsungan hidup seluruh benua? Ditambah lagi jangan melupakan bahwa leluhur naga berjuang mati-matian untuk ini. Apakah Nefeng tega melihat kerja kerasnya sia-sia? Sementara itu anggota klan naga lainnya menantang Master Ding, jika punya masalah datanglah kepadanya dan jangan sakiti saudara-saudaranya. Namun Master Ding meledakkan kekuatannya dan mengatakan bahwa anggota klan naga itu tidak layak untuk menghadapinya. Hingga akhirnya Nefeng menyatakan ia akan memberikan token ilahi, tapi Master Ding harus bersumpah tidak akan menarik kata-katanya. Direspon oleh Master Ding, selama Nefeng menyerahkan tokennya, ia akan melepaskan dua anggota klan naga ini. Jika ia melanggar janji, maka jalan bela dirinya akan hancur. Setelah hal itu Nefeng mengeluarkan token ilahinya. Diingatkan juga oleh bocil imut, karena Nefeng sudah mempertimbangkannya, maka jangan menyesalinya nanti. Lalu kemudian pertukaran pun dilaksanakan. Setelah dua anggota klan naga itu dilepaskan, kakak klan naga sangat berterima kasih dan ia berhutang budi pada Nefeng dengan dua nyawa. Ditegaskan oleh Nefeng bahwa kita semua adalah teman, tidak perlu berhutang budi kepadanya. Sementara Master Ding yang sudah menerima token, ia pun mengatakan, karena token sudah di tangannya, maka kalian semua bisa menemui ajalnya. Terlihat Master Ding mengaktifkan domain dunia bawah yang menyebarkan bayangan seperti dirinya yang menyerang kepada semua orang. Semua orang pun kewalahan dengan serangan tersebut. Salah satu dari mereka pun berkata, apakah Master Ding sudah gila? Ingin menghabisi sekutunya juga. Disampaikan oleh Master Ding karena mereka tahu ia punya tokennya. Bagaimana mungkin membiarkan mereka hidup? Xiao Tian juga mengatakan bahwa Master Ding adalah penjahat karena telah melanggar janjinya. Direspon oleh Master Ding, ia hanya berjanji melepaskan dua orang itu. Ia tidak mengatakan tidak akan menghabisi mereka semua. Nefeng ketika itu mengingatkan mereka yang kultivasinya lebih rendah jangan bertindak sendirian. Jika mereka semua bekerja sama, pasti bisa menghabisi Master Ding. Terlihat Nefeng meledakkan kekuatannya. Salah satu praktisi terkejut. Nefeng langsung loncat, yakni loncat ranah menjadi martial science tingkat 6. Ia pun bertanya-tanya ini metode apa. Terlihat praktisi itu pun berlari bersama ular milik Nefeng karena dikejar-kejar oleh bayangan Master Ding. Sementara itu Nefeng menyuruh agar praktisi yang di ranah martial science tingkat 6 untuk menyerang bersama. Sontak Nefeng dan teman-temannya pun bergerak untuk menyerang. Di lain sisi tiga klan utama hanya bisa bertahan sembari melindungi Nona Mei yang tidak sadarkan diri dalam tameng kekuatan. Sedangkan Tuan Muda dan anggota klan naga langsung menyerang, namun dengan mudah dipentalkan oleh Master Ding. Setelah hal itu Nefeng dan Nona Feng menyerang bersama, akan tetapi dipentalkan kembali oleh Master Ding. Hingga pada akhirnya Nefeng dan tiga lainnya menyerang bersama. Ketika itu Master Ding langsung mengeluarkan semacam Susano, yakni api sura. Ia pun meremehkan bahwa Nefeng dan lainnya terlalu lemah, dan ia pun menggunakan kekuatan Susanonya untuk menyerang. Terlihat serangan api hijau dari Susano tersebut berhasil mementalkan Nefeng dan juga lainnya, sekaligus menyerang para praktisi yang sedang bertahan di bawah.
Mereka pun bingung karena tidak bisa mengalahkan Master Ding dan juga tidak bisa melarikan diri. Terlihat Ne Feng dan lainnya pun hanya bisa bertahan dengan tameng kekuatan. Dikatakan oleh Ne Feng bahwa ada penakan kekuatan di alam rahasia. Semakin besar kekuatannya, semakin kuat juga hukuman surgawinya. Dan Master Ding tidak berani mengerahkan kekuatan penuhnya. Ia pun menyuruh yang lainnya untuk sibukkan Master Ding, sementara ia akan fokus menyerang Master Ding. Lalu kemudian Xiao Tian, anggota klan naga, Tuan Muda dan juga Ne Feng menyerang dengan tekniknya masing-masing. Ne Feng dengan kehendak suci auroranya, Ne Feng pun berhasil menumbangkan Susona Asura tersebut. Ketika itu Master Ding memuji niat pedang Ne Feng sangat hebat. Jika berlatih 10 tahun lagi, pasti bisa menjadi salah satu pendekar pedang terbaik. Namun sayangnya takdir membawa Ne Feng berhadapan dengannya. Direspon oleh Ne Feng bahwa Master Ding terlalu awal senang. Lantas Ne Feng memberi kode kepada Nona Feng untuk melakukan sesuatu. Terlihat Nona Feng langsung mengeluarkan semacam teknik yang ternyata itu adalah teknik penyegelan. Rantai pun keluar dari tanah untuk mengikat kaki Master Ding. Master Ding terkejut sejak kapan ini dimulai. Direspon oleh Ne Feng bahwa Master Ding adalah orang yang melewatkan kesempatan. Ne Feng langsung mengeluarkan teknik Phoenix-nya, menghantam kepada Master Ding sampai membuat rantai menjadi hancur. Terlihat serangan itu pun membuat Master Ding terluka cukup parah. Namun ternyata Master Ding mengeluarkan semacam kartu asnya, yakni kekuatan seperti kutukan. Matanya pun juga menjadi memerah. Ia pun mengatakan awalnya ia ingin memberikan kematian yang cepat bagi mereka semua, tapi karena Ne Feng dan lainnya keras kepala, kalau begitu jangan salahkan dirinya jika ia menjadi kejam. Hingga pada akhirnya Master Ding mengeluarkan pagoda. Ne Feng dan lainnya mengetahui bahwa itu adalah pagoda penekan jiwa. Terlihat pagoda itu pun menjadi membesar. Salah satu klan naga bertanya-tanya, apakah menara ini sangat kuat? Dijelaskan oleh Tuan Muda bahwa ini adalah salah satu dari 7 artefak besar sekte dunia bawah, yakni memperkuat kekuatannya dengan menyerap jiwa dan dapat memanipulasi individu yang berkemauan lemah, lalu mengubahnya menjadi boneka. Ditambah lagi kata Tuan Muda, mengendalikan pagoda itu akan menghabiskan sejumlah besar kekuatan jiwa. Setelah serangan pagoda itu dilancarkan, Ne Feng menyuruh semuanya larilah sejauh mungkin dan pertahankan jiwa. Namun terlihat beberapa dari mereka terkena serangan jiwa tersebut. Bahkan sekutunya saja, yakni dari 3 klan utama diserang. 3 klan utama pun tidak menyangka bahwa di mata Master Ding sekutunya sendiri tidak dianggap. Sementara itu terlihat yang sudah terkena serangan jiwa tersebut, mereka pun menjadi boneka mayat yang menyerang. Dikatakan oleh Tuan Muda bahwa mereka adalah boneka. Jangan menahan diri untuk menyerang boneka tersebut. Terlihat boneka itu pun bangkit kembali walau sudah diserang. Mereka pun bingung bagaimana cara melawan boneka itu. Tidak lama di langit akan ada hukuman surgawi. Ne Feng mengetahui selama ada ini mereka masih bisa bertahan dan masih ada harapan. Namun Master Ding mengatakan kalian akan segera merasakan pahitnya perasaan keputusasaan. Ia pun menyerang dengan lebih kuat lagi menggunakan pagoda penekan jiwa. Terlihat Ne Feng sembari bertahan melemparkan serangannya kepada Master Ding. Begitupun dengan Nona Feng dan anggota klan naga lainnya. Akan tetapi ternyata ada boneka mayat yang menghalangi, dan anggota klan naga itu pun terpental oleh serangan Master Ding. Lalu kemudian dibantu oleh Ne Feng. Ne Feng menyuruhnya untuk mundur dan serahkan ini kepadanya.
Setelah hal itu, Ne Feng dan Tuan Muda bekerja sama untuk menyerang Master Ding, yang akhirnya serangan Tuan Muda berhasil mengenainya. Namun Master Ding berhasil lepas dan menghajar Tuan Muda. Dikatakan oleh Tuan Muda bahwa ia telah meninggalkan kekuatan tersembunyi di titik akupunturnya, dan menyerang Master Ding dapat menghancurkan domainnya. Lalu kemudian Master Ding kembali mengeluarkan kekuatan pagoda penekan jiwanya, yang seperti bayangan banyak yang menyerang, direspon oleh serangan dari Ne Feng dan Nona Feng, hingga pada akhirnya serangan belakang dari Ne Feng berhasil menghentikan kekuatan dari pagoda penekan jiwa. Setelah hal itu, hukuman surgawi yang adalah guntur pun langsung menyambar kepada Master Ding. Akan tetapi ternyata Master itu belum meninggoy. Ne Feng menjadi heran, sebenarnya Master Ding martial emperor tingkat berapa? Direspon oleh Master Ding, tubuhnya telah disempurnakan dengan teknik khusus. Meski kekuatan bukan martial emperor tingkat 2, tapi pertahanannya sebanding dengan martial emperor tingkat 3. Tadinya ia pun akan menyerang kembali, namun muncullah Nona Feng dari portal. Master Ding menanyakan apakah sudah menangkap leluhur naga. Dijawab oleh Nona Feng Shuang, leluhur naga itu sangat sulit untuk dihadapi. Ia pun menanyakan di mana token ilahi. Master Ding langsung menyerahkan token ilahi kepada Nona Feng Shuang, dan mereka berdua pun nampaknya akan pergi. Namun muncullah leluhur naga yang langsung menyerang dan tidak akan membiarkan mereka berdua pergi. Ditambah lagi Ne Feng juga menyerang dengan pedang jiwa yang dimurnikan dengan kekuatan jiwa. Serangan tersebut berhasil menebas Master Ding. Ketika itu muncul jiwa ungu dari Master Ding dan menyatakan, mulai dari sekarang ia dan Ne Feng adalah musuh bebuyutan. Yang pada akhirnya Nona Feng Shuang dan jiwa itu pun berhasil melarikan diri. Ne Feng disuruh jangan mengejar oleh leluhur naga, karena terlihat leluhur naga juga sedikit terluka. Terlihat anggota klan naga bertanya-tanya ini siapa, tapi leluhur naga klan tahu bahwa anggota klan naga ini punya masa depan yang menjanjikan. Lalu kemudian karena waktu tidak banyak, leluhur naga kembali membawa Ne Feng ke mansion. Dikatakan oleh leluhur naga, mengenai token ilahi ada banyak hal yang perlu ia jelaskan. Ne Feng meminta maaf karena untuk menyelamatkan temannya ia harus menyerahkan token ilahi. Namun muncullah bocil imut. Ia mengetahui bahwa token ilahi sebelumnya palsu, karena kalau tidak kerugiannya akan sangat besar. Oke guys, itu adalah lanjutan alur cerita Donghua Peak of the Martial Arts episode 122-nya dan 123-nya, yakni di season 3 kali ini. Untuk pas selanjutnya biasa mengumpulkan 2 episode, oke? Terima kasih buat kalian yang menonton seperti detik ini dan selalu mensupport channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua, dan jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Loncengnya juga dipencet, oke, agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.